Sebelum membeli boiler saya, tolong diperhatiin dulu, disimak ya, karena ini sistem heat transfer oil, sistem closed loop ya, jadi menggunakan boiler. Terus boiler ini pun bisa menggunakan kontainer, jadi apabila satu proyek selesai bisa dipindah, karena ini nanti kan sistem saya ini jangan sampai gagal paham, karena jujur aja kalau menggunakan boiler ini investasinya lumayan tinggi, akan tetapi temperatur Miko ini bisa dijaga secara otomatis. Jadi si lumpur ini agak ditunggingin tangkinya, jadi kan kalau ini dibuka kan lumpur sama air masuk ke kolam, ini sama. Lah ini membantu pemanasan atau pencairan di kolam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bos atau pelaku Miko seluruh Indonesia, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengolah Miko dengan sistem boiler. Karena selama ini yang dilakukan sahabat-sahabat pengusaha Miko yang di Kalimantan maupun di Pekanbaru atau maupun di Sulawesi, yaitu Miko yang sudah beku di kolam ini atau udah campur tanah, itu dikarungin atau pakai beko, terus dimasukin ke dalam tangki, terus direbus. Ini dipakai kayu tungku biasa. Ini namanya sistem pembakaran direct. Bisa tetap mencair, akan tetapi kualitas Miko itu nggak bisa dijaga. Karena apa? Temperaturnya lebih tinggi, terutama yang dekat pantat ketelnya ini. Ini pasti Miko bisa gosong. Nah, sebelum membeli boiler saya, tolong diperhatiin dulu, disimak ya, karena ini sistem heat transfer oil, sistem closed loop ya, jadi menggunakan boiler. Terus boiler ini pun bisa menggunakan kontainer, jadi apabila satu proyek selesai bisa dipindah, karena ini nanti di dalam masukin dalam kontainer, jadi portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Oke, ini saya kasih yang paling sederhana, gambarnya pun oret-oretan sederhana supaya pemain Miko atau pelaku Miko membeli boiler itu nggak gagal paham. Jadi tolong diperhatiin. Ini anggap aja kolam Miko yang udah beku, udah campur tanah. Nah ini mesin boiler atau thermal oil heater. Ini tangki kolam lele, kalau saya bilang namanya intermediate tank. Ini ada tangki 1, tangki 2. Anggap aja nih kolam ini 4.000 kilo atau 4.000 ton. Terus ini kapasitas tangki kolam lelemnya 20 ton, ini tangki 2 20 ton. Lah gimana sistem kerjanya yang menggunakan boiler, yaitu dengan sistem indirect. Kalau tadi yang Bapak tunggu bakar pantat ini namanya direct langsung. Ini namanya indirect. Indirect adalah ya ini sistemnya, ini boiler atau thermal oil heater ya kan. Ini penghasil panas. Jadi mesin yang dirancang khusus untuk menghasilkan panas dengan media oli ya, jadi oli di sini dibakar pakai burner, ini burner. Terus panasnya itu anggap aja panasnya 250 derajat dari boiler ini ditransfer ke proses 170. Nah ini ke tangki intermediate tank ini dipasang koil. Nah koil inilah sebagai pengantar panas, anggap aja ini Miko penuh. Nah terus sirkulasi balik lagi, tangki 2 juga sama, masuk sirkulasi balik ke sini. Jadi ini sekali lagi ini masuk oli, masuk ke koil Miko yang mau dipanasin, mencairkan. Ini sama, ini balik ke pipa 1, ini ke pipa balikan, balik lagi. Jadi ini sistemnya efisiensi, karena apa? Contohnya suplai temperatur 170 derajat, balikannya 140. Sementara yang dibutuhin untuk mencairkan Miko 90 derajat. Maka si burner ini nggak perlu hidup lagi, karena dipompa balik panasnya masih mencukupi, kecuali udah mendekati 90, itu otomatis burner otomatis akan hidup sendiri untuk mempertahankan panas yang ada di kolam Miko ini, di tangki Miko ini. Nah sistem kerjanya yaitu pasang termokopel, ini ada kontrol panel nanti, jadi hidup matinya si boiler ini otomatis menyesuaikan kebutuhan si Miko. Nah ini yang harus diketahui dulu. Lah sekarang pertanyaannya ya kan, apakah boiler ini nanti setelah proyek bisa dipindah? Bisa, karena ini nanti taruh kontainer, sekali lagi namanya portable. Proyek dimanapun sampai bisa dibawa-bawa nih boiler ini di dalam masuk
tinggal nyopot di flank ini udah bisa pindah, tangki juga bisa dipindah, jadi sistem draw out ya. Terus sistem kerjanya kan sudah lah. Pertanyaan kedua, ini setelah Miko naik kan diisep ke tangki sini, ke tangki lah, ini diisep pakai pompa. Ini tangki kedua, karena udah pisah kan, kalau dipanasi 90 derajat kan minyak naik, lumpur sisa sama air sisa lah, otomatis dipindahin ke tangki storage tank nih, tangki ini sama lah. Biasanya menurut pengalaman pelaku-pelaku yang dibakar langsung ini paling sekitar 40 atau 30% yang Miko bisa diambil dari bungkil yang di kolam ini. Nah ini otomatis kan sekali masukin 20 ton, sekali masukin 20 ton. Loh, lumpurnya ini kan tontonan ya, 10 ton lebih, bisa 12 ton. Lah gimana membuang lumpur sama air? Ini gimana? Lah ini tangkinya agak lebih tinggi ya, agak nungging dikit nih, tangki agak nungging dikit. Ini dikasih blodon atau buangan saluran air atau saluran limbahnya si lumpur ini masuk ke kolam lagi, kolam si bungkil itu, kolam Miko. Jadi ini bisa pakai palep boleh, manual boleh, yang penting bisa di drain, dibuang aja nih. Jadi si lumpur ini agak ditunggingin tangkinya, jadi kan kalau ini dibuka kan lumpur sama air masuk ke kolam ini sama. Lah ini membantu pemanasan atau pencairan di kolam tersebut dari hasil panas Miko yang sudah diproses ini. Nah ini solusinya. Makanya nih bikin tangkinya nggak usah jauh-jauh dari kolam. Nah nanti kalau pindah ya kembali lagi, kalau pindah gampang. Ini boiler kan di dalam kontainer, ini bisa dimuat lagi, pindah lokasi bisa. Nih sistem draw out. Nah ini sistem yang saya tawarkan, karena jangan sampai gagal paham membeli boiler saya itu buat apa, sistemnya seperti apa, ini saya terangkan. Lah yang tadi saya menjawab pertanyaan dari pengusaha Miko yang di Pontianak Pak, di Kalimantan ya pokoknya tadi. Ini yang baru ready saya itu unit thermal oil boilernya aja tuh ready saya. Cuman pemipaan ini belum, pemipaan nanti customize ya, sama coil, tangkinya, intermediate atau kolam ini. Bapak yang mau bikin sendiri boleh, saya yang bikin juga boleh. Tapi jelas tak kasih tahu sistemnya seperti ini. Jadi ada masuk oli, balik oli, sirkulasi terus. Jadi sistemnya closed loop, tidak ada kalori yang terbuang atau panas yang terbuang. Nah ini jadi ini saya ready Pak, kalau Bapak mau beli saya ready. Ini cuman yang kemipaan sama tangkinya belum, karena saya harus menyesuaikan kebutuhan user itu berapa ton tangkinya yang mau dipanasin, berapa jam yang harus ditempuh sekali memanasin gitu. Ini customize. Jadi pelaku industri Miko atau pengusaha Miko di Kalimantan khususnya, apabila ada pertanyaan silahkan komen atau telepon. Tapi sekali lagi ini diperhatikan sistem saya ini, jangan sampai gagal paham, karena jujur aja kalau menggunakan boiler ini investasinya lumayan tinggi, akan tetapi temperatur Miko ini bisa dijaga secara otomatis. Mungkin itu aja pemirsa pengusaha Miko atau teman-temanku YouTuber di seluruh Indonesia. Apabila ada salah kata ya dimaklumin ya, ini namanya menjelaskan secara manual aja saya biar mudah dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu buat Anda.